Saya kurang tahu seperti apa sebenarnya kondisi yang akan terjadi ke depan. Semoga ini bukan menjadi tanda-tanda akhir zaman dan semoga ini tidak menjadi tanda-tanda daripada kehancuran bangsa kita. Don't judge a book from its cover. Jangan menilai buku itu hanya dari sampulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal, orang biasa yang insya Allah memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara. Saudara-saudaraku, insya Allah di channel ini teman-teman akan dapatkan inspirasi, edukasi dan juga motivasi. Dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini. Dan semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Beberapa hari yang lalu beredar viral di masyarakat dan sempat membuat gaduh, yaitu pernyataan dari Menteri Agama. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz begitu, mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Lama-lama orang situ bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya. Mulai masuk ide-ide yang tadi kita takutkan. Nah ini kemudian memantik masyarakat mengeluarkan berbagai macam opini, termasuk saya pribadi terkait statementnya bahwa salah satu munculnya bibit-bibit radikalisme itu biasanya polanya diawali dari memberikan anak yang good looking, yang pandai bahasa Arab, yang hafiz, penghafal Quran, kemudian dia menjadi imam lalu direkrut menjadi pengurus masjid. Dan itulah kemudian muncul pola-pola ataupun pembentukan paham radikalisme. Saya kira semuanya kita sepakat bahwa paham radikalisme apapun itu di bangsa ini, di negara ini tidak boleh tumbuh subur. Itu sama juga dengan korupsi, sama juga dengan kejahatan-kejahatan yang lain yang extraordinary crime. Tidak boleh kita biarkan radikal tumbuh di negara yang sangat majemuk ini, yang sangat kaya ini dan sangat luar biasa ini. Kenapa perlu saya sampaikan di awal ini? Karena tentu keberagaman yang ada di Indonesia, walaupun kita tahu dan sadari bersama bahwa memang mayoritas Islam, negara ini didirikan oleh para founding fathers kita yang saya kira memang pengetahuan dan kedalaman ilmu agamanya sangat luar biasa. Semua berlandaskan perjuangan itu daripada pemahaman ilmu agama. Karena itulah yang menggerakkan batinnya, itulah yang menggerakkan jiwanya. Beredar ini karena tentu sangat mengganggu sekali. Saya kira entah apa maksud dari Pak Menteri Agama, tetapi paling tidak secara pribadi sebagai anak bangsa melihatnya ini sepertinya ada kesalahpahaman. Kalau memang ternyata urusan masuknya radikalisme dari persoalan anak yang good looking, pandai berbahasa Arab, menghafal Quran, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sudah sangat berbahaya. Sebagai orang yang pernah mondok, yang pernah nyantri sebagai santri di sebuah pondok pesantren, saya merasakan betul bagaimana harapan orang tua, bagaimana harapan keluarga kepada kita. Orang tua mungkin tidak sepintar dan sehebat kita, orang tua mungkin tidak secanggih kita, tetapi mereka memiliki harapan yang sangat luar biasa bagaimana kita menjadi generasi yang Qurani. Ketika kemudian Al-Quran itu dibacakan, maka membuat hati ini tenang. Lalu kenapa ada statement seolah-olah radikalisme itu masuk melalui pintu-pintu anak-anak yang menghafal Quran. Sedangkan banyak kemudian di antara kita yang menginginkan untuk itu. Tidak mudah menjadi seorang penghafal Quran, tidak mudah menghafal bahasa Arab itu, menguasai bahasa Arab itu. Dan ini perlu kita hargai dan perlu kita apresiasi. Namun sayang jika kemudian dikatakan ini sebagai bibit-bibit radikalisme, maka besok tidak ada lagi orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren. Padahal kita tahu di pondok pesantren misalnya itu, di sanalah kemudian kita diajarkan agar ilmu dunia dan ilmu akhirat itu sama-sama kita kejar. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka raihlah dengan ilmu. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat
maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka raihlah dengan ilmu. Di sanalah di pondok pesantren the best place, tempat terbaik untuk mengejar itu. Oleh karena itu saya tentu merasa sangat resah akan hal ini. Semoga ini tidak terulang lagi. Belum lagi pernah kita juga mendengar bahwa dai pun juga harus disertifikasi dan seterusnya. Padahal dai, ustadz, kiai adalah pemberian atau penghargaan masyarakat kepada tokoh yang dianggap memang sebagai panutan mereka dalam hal agama. Yaitu baik penceramah, baik itu kiai, baik itu habaib dan seterusnya. Masalah besar ini karena kenapa saya entah selalu ingin mempertanyakan kenapa seperti sekelas Kementerian Agama mengurusi hal-hal yang menurut saya justru ini memperlihatkan sebenarnya ketidakpahamannya dalam mengurusi persoalan keagamaan yang ada di Indonesia. Saya harus berani menyampaikan ini. Kenapa? Kalau kemudian radikal itu muncul memang dari anak-anak yang good looking atau dari anak-anak yang mereka pandai bahasa Arab kemudian menjadi imam, hafiz dan seterusnya, berarti tentu ini masalahnya Kementerian Agama. Kementerian Agama tidak mampu memprotek, Kementerian Agama tidak mampu hadir di sana sebagai salah satu solusi, sebagai salah satu problem solution daripada masalah radikalisme ini. Dan saya kira kalau radikal itu selalu diidentikan dengan Islam, maka saya kira ini adalah pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ini sangat-sangat berbahaya. Kenapa kalau bicara soal PKI kemudian hal-hal seperti ini kebanyakan orang diam, padahal ini justru telah nyata bagaimana menjadi sejarah kelam bagi bangsa kita. Kenapa kemudian orang ketika berbicara gay, berbicara homoseksual dan berbicara-bicara lain, ini kemudian tidak muncul di publik. Ini yang menurut saya yang perlu dipertanyakan. Tugas daripada Kementerian Agama bagaimana menyirami rohani, batin seluruh masyarakat kita dengan agama yang mereka anut agar sesuai perilakunya, sesuai pemikirannya dengan hal itu. Makanya tentu ini menjadi catatan kelam bagi kita. Masyarakat Indonesia kita sudah akui bersama bahwa mayoritas umat Islam. Maka dari itulah kemudian ini kan radikal hal-hal kecil yang saya kira bisa segera disumbat, bisa segera dicarikan solusinya. Bahkan beberapa anggota DPR sempat mencecar beberapa statement daripada Menteri Agama. Bahkan ada yang bernama Bapak Ali Tahir, dia menyampaikan bahwa Menteri Agama ini tidak cocok lagi menjadi Menteri Agama. Mohon maaf, beliau sampaikan lebih cocok jadi Menko Polhukam, menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Sekali lagi salah satu kemahalan atau salah satu aset termahal yang dimiliki oleh bangsa kita adalah kemampuan toleransi kita sebagai umat beragama. Itu sangat luar biasa. Ini yang harus dijaga sesuai dengan falsafah, sesuai dengan pemahaman ideologi kita Pancasila. Tidak boleh diragukan itu. Makanya teman-teman juga yang nyantri, yang mondok itu mereka diajarkan bahwa hubbul watan minal iman. Mencintai negara adalah bagian daripada iman. Kalau kemudian mereka belajar, lalu kemudian mereka tidak mencintai negaranya, maka bisa kita simpulkan bisa saja bermasalah imannya. Saya kurang tahu seperti apa sebenarnya kondisi yang akan terjadi ke depan. Semoga ini bukan menjadi tanda-tanda akhir zaman dan semoga ini tidak menjadi tanda-tanda daripada kehancuran bangsa kita. Kita berharap jangan ada yang menjadi pemimpin itu karena persoalan hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat bermasalah pondasinya, termasuk persoalan agamanya. Ini sangat berbahaya ketika kemudian orang yang tidak memahami menjadi pemimpin. Orang yang tidak tahu, orang yang bermasalah dalam hal itu kemudian menjadi pemimpin. Ini menjadi catatan harapan besar kita ke depan. Saya tentu mempersilahkan kepada netizen teman-teman semua untuk bisa berkomentar di bawah apa yang kira-kira perlu kita lakukan. Seperti apa yang kita tunjukkan. Belum selesai urusan pandemi, kita kemudian dihantam dengan pemahaman atau dihantam dengan isu-isu seperti ini. Mari jaga kerukunan Indonesia, mari kita jaga sama-sama. Tidak benar itu saya kira. Dan ini perlu segera kita taklukkan, bisa segera kita tuntaskan ini dengan seluruh elemen-elemen dan seluruh kemampuan yang kita punya. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Jangan lupa klik tombol subscribe biar kemudian channel ini terus berkembang. Tetap semangat, jangan lupa bersatu karena insya Allah negara ini akan maju dan berkembang kalau kita semua masyarakat ini bersatu. Kita doakan semoga pemimpin kita selalu sehat. Jangan lupa tulis komentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.